Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan dari kelompok 9 yang terdiri dari Muhammad Rizky, saya sendiri, rekan saya ada Dimas Hafid Kurniawan dan Anis Novitasari. Eh, Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang algoritma Grady dalam penukaran mata uang. Oke, baik, saya lanjutkan materinya. Yang pertama, abstrak. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang mempermudah setiap proses pengaksesan maupun mempercepat pekerjaan dengan sistem aplikasi yang telah diciptakan. Aplikasi inilah kata kunci. Kata kunci yang kita ambil yaitu ada algoritma Grady, penukaran mata uang, dan implementasi algoritma. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kebutuhan masyarakat sangat berkaitan erat satu sama lain. Banyak terdapat persoalan yang berhubungan dengan teknologi, seperti perbankan yang setiap transaksinya itu berhubungan dengan jaringan komunikasi, serta kurangnya ketersediaan jasa penukaran uang. Seringkali membuat masyarakat itu kebingungan mencari tempat penukaran uang yang aman dan terpercaya. Berdasarkan masalah yang ada, penulis mengusulkan untuk melakukan penelitian terhadap penukaran nominal mata uang rupiah ini menggunakan algoritma Grady. Lalu algoritma Grady itu sendiri adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik. Algoritma Grady dapat digunakan dalam masalah seperti mencari jalur terpendek, strategi permainan monopoli, masalah penukaran uang, dan lain-lain. Algoritma Grady adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah tersebut mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi dan juga berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Jadi penelitian ini membahas masalah tentang mencari jumlah minimum uang pecahan dari uang yang akan ditukarkan. Jika menggunakan perhitungan manual, akan sangat sulit untuk mendapatkan jumlah minimum uang pecahan tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat solusi untuk memecahkan suatu persoalan dengan menggunakan algoritma Grady. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka dari algoritma Grady. Nah, karena algoritma Grady ini dia memberikan hasil yang cukup baik, maka dia juga akan memberikan kompleksitas waktu yang juga cukup cepat. Nah, maka dari itu, algoritma Grady sangat cocok untuk diterapkan di permasalahan yang cukup kompleks. Nah, ada beberapa permasalahan yang bisa dipecahkan menggunakan algoritma Grady, yaitu salah satunya adalah permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini. Dengan judul, penggunaan algoritma Grady untuk penyelesaian persoalan penukaran mata uang. Nah, pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana kompleksitas algoritma untuk menyelesaikan persoalan penukaran uang menggunakan algoritma Grady. Kemudian, di penelitian lain yang dapat dipecahkan oleh algoritma Grady itu salah satunya adalah memecahkan persoalan dengan implementasi algoritma Grady untuk menyelesaikan masalah knapsack problem. Nah, knapsack problem ini akan membahas mengenai perhitungan sistem yang mengimplementasikan algoritma Grady ke dalam knapsack problem. Nah, lalu apa sih itu algoritma Grady? Algoritma Grady itu merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara di setiap langkahnya. Jadi dia step by step. Nah, nilai maksimum sementara tadi kita kenal dengan istilah lokal maksimum. Nah, pada setiap langkah yang dilakukan, algoritma Grady harus mengambil hasil keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Nah, hasil keputusan yang telah diambil di dalam suatu langkah itu tidak akan dapat diubah lagi di langkah yang berikutnya.
Di kebanyakan kasus, algoritma greedy itu mungkin tidak menghasilkan solusi yang paling optimal, melainkan akan memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dengan waktu yang cukup cepat, sehingga menghasilkan kompleksitas waktu yang cepat. Kemudian ada komponen-komponen dari algoritma greedy, itu terdiri dari 3 fungsi, ada fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi seleksi. Fungsi tujuan adalah fungsi yang ditujukan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari algoritma greedy. Kemudian ada fungsi kendala, yaitu fungsi yang menghambat tercapainya fungsi tujuan. Kemudian ada fungsi seleksi, itu adalah fungsi yang memilih kandidat yang paling memungkinkan dari himpunan kandidat untuk dapat dimasukkan ke dalam fungsi tujuan agar didapatkan solusi yang optimum. Dan kemudian skema algoritma yang kami pakai untuk algoritma greedy ini itu ada, yang pertama ada prosedur greedy, di mana prosedur greedy itu akan melakukan algoritma greedy secara sekuensial. Dapat dilihat di sini itu ada variabel input berupa koin, hasil, jumlah, dan berupa output, uang, dan variabel i sebagai variabel integer. Nah, pada skema di kode tersebut itu, algoritma greedy akan mencari sebuah himpunan solusi koin berupa array of integer. Jadi input uang itu akan dimasukkan ke array of integer di array koin. Kemudian himpunan koin itu akan menjadi fungsi tujuan algoritma greedy atau fungsi yang akan mencari nilai optimum dari permasalahan pertukaran uang ini. Jadi algoritma greedy itu diselesaikan secara iteratif dan sekuensial, sehingga secara iteratif algoritma greedy itu menyelesaikan atau membagi masalah besar menjadi lebih kecil sehingga masalah tersebut itu dapat diselesaikan lebih cepat atau lebih efektif, kemudian dapat didapatkan kemungkinan solusi yang mendekati nilai paling optimum. Kemudian di implementasi algoritma greedy itu dalam contoh kasusnya, di sini saya akan membuka programnya. Nah, di sini program akan meminta jumlah uang yang akan ditukar, dan saya akan menyamakan yang ada di laporan itu 150. Uang yang ditukar jumlah 150. Nah, sehingga diperoleh solusi pertama itu dari uang yang ditukar itu akan dibagi dengan koin yang akan digunakan untuk menukar jumlah koin yang diinginkan, sehingga dapat didapatkan solusi pertama, kedua, ketiga, dan jumlah iterasi itu adalah jumlah berapa kali algoritma akan melakukan penukaran. Jadi jumlah iterasinya itu tergantung input dari user itu sendiri. Kemudian kembali ke laporan, implementasi algoritma greedy dalam penukaran nominal mata uang itu dapat dilihat didapatkan fungsi tujuan, yaitu minimalisasi, semisal f sama dengan iterasi pertama sampai ke n dari fungsi tujuan. Fungsi pokok dari algoritma greedy itu sendiri. Kemudian fungsi kendala dari f, iterasi pertama sampai ke n, dan himpunan s itu akan menjadi fungsi kendala. Kemudian hal yang paling utama dalam menggunakan algoritma greedy itu adalah setiap langkah dari proses tersebut itu akan mencari nilai terbesar dan yang paling optimal dari sisa
koin yang ingin ditukar. Dapat dilihat di sini itu ada output di mana algoritma akan memilih nominal uang pertama. Yang pertama itu dari solusi pertama itu 25, 100, dan 25. Nah, setelah 25 itu dipilih, maka solusi kedua akan memilih jumlah yang lebih besar dari 25, yaitu 50 dan 100. Dan terus algoritma akan melakukan proses secara terus-menerus sampai batas iterasi yang diinputkan oleh user. Nah, dalam program yang kami buat itu bukan hanya satu prosedur saja, tetapi ada prosedur sorting. Di sini sorting menggunakan insertion, di mana kita membuat variabel untuk menampung, yaitu variabel k. Kemudian ada prosedur solusi global, di mana kita akan menampilkan solusi maksimum dan solusi minimum, sehingga diperoleh output. Pada output solusi diperoleh output yang tidak memperhatikan urutan, sehingga diperoleh urutan yang dengan output yang berulang. Dapat dilihat di contoh output di sini itu ada solusi pertama sama dengan seperti solusi ketiga. Jadi tiap langkah solusi itu akan mengulang sejumlah dengan batas iterasi, dan mereka tidak memperhatikan urutan. Jadi program kami itu memiliki kemungkinan untuk mengoutputkan sesuatu yang sama. Nah, kita juga dapat mengambil kesimpulan untuk setiap iterasi. Dari iterasi pertama itu I sama dengan jumlah kendala dikurangi 2, atau memiliki jumlah perbandingan N-1, dan untuk I sama dengan 2, jumlah perbandingan N-2, sehingga dapat diperoleh di mana I di-assign 1 sampai N-1 itu sama dengan N-1 per 2. Dan perhitungan ini itu akan dipakai untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma greedy ini untuk kasus penukaran mata uang. Nah, jadi setiap I sampai N-1 itu terjadi satu kali pertukaran elemen, sehingga diperoleh seluruh elemen operasi perbandingannya sebagai T dalam kurung N sama dengan N-1. Nah, dalam sorting itu dibutuhkan N dikali N-1 per 2, dan setiap N-1 didapatkan N kuadrat min N per 2, atau dapat diperoleh big O N kuadrat untuk kompleksitas waktu yang mengecil, atau kompleksitas waktu ini itu dapat dikategorikan sebagai kompleksitas yang efektif, karena kompleksitasnya akan mengalami pengecilan setiap proses yang dilakukan. Dan hasil dan analisis algoritma greedy dalam program ini itu didapatkan untuk kasus penukaran nominal mata uang. Dan kami menggunakan bahasa pemrograman Java di compiler NetBeans. Pemasukan variabel hanya dapat di dalam compiler, jadi kami itu membuat pemrogramannya, bukan aplikasinya. Nah, input dari program ini itu dilakukan satu persatu secara sekuensial sesuai variabel hingga output terakhir dari input jumlah uang yang ingin ditukar sampai ke solusi maksimum. Oke, baik. Dari semua penjelasan di atas tersebut, dapat kita simpulkan bahwa algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal sementara dengan fungsi tujuan mendapatkan solusi terbaik.
Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik atau optimum, algoritma greedy umumnya mempunyai kompleksitas waktu yang cukup efektif, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi yang cepat, meskipun tidak optimal secara real time. Dari implementasi yang dilakukan, dapat dilihat bagaimana algoritma greedy memiliki fungsionalitas dasar, yaitu yang pertama, fungsi untuk melakukan penelusuran solusi suatu masalah. Kedua, fungsi untuk menentukan lokal maksimum dari pilihan yang ada di tiap langkahnya. Yang ketiga, fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan sesuai iterasi atau tiap langkahnya. Dan yang terakhir, fungsi untuk menentukan apakah solusi sudah didapatkan atau belum. Tentunya, fungsi-fungsi tersebut dapat dikembangkan lagi sesuai strategi yang diinginkan atau sesuai kasus yang lebih kompleks. Oke, demikian dari kelompok kita. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.